Militer Rusia merayakan keberhasilan merebut pemukiman Dvorechnaya di wilayah Kharkov pekan ini. Dvorechnaya adalah daerah berpenduduk besar pertama di tepi kanan Sungai Oskol yang direbut pasukan Rusia melalui pertempuran dengan tentara Ukraina, kata Vitaly Ganchev, Kepala Administrasi Militer Sipil Regional kepada kantor berita Rusia, TASS. Sebelumnya, hanya pemukiman kecil di tepi kanan Oskol yang dibebaskan. Namun, Dvorechnaya adalah pemukiman yang cukup besar, tidak seperti desa-desa lain di jalur pasukan kami. Hingga tahun 2020, Dvorechnaya adalah pusat administrasi independen. Kota ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk kemajuan lebih lanjut di distrik Kupiansk, khususnya, menuju Veliki Burluk dan distrik Volchansky. Meskipun demikian, kota ini akan memberi pasukan kami lebih banyak ruang untuk beroperasi. Bagi kami, ini penting secara strategis, karena musuh dulu menguasai tepi kanan Oskol yang tinggi, kata Vitaly Ganchev. Ganchev menunjukkan bahwa, situasi penembakan sekarang akan sedikit mereda bagi orang-orang yang tinggal di desa-desa di sepanjang garis kontak di tepi kiri Sungai Oskol. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pembebasan Dvorechnaya di wilayah Kharkov. Di arah Kharkov, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur formasi 1 Brigade Infanteri bermotor AFU dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial di dekat Lipsy dan Volchansk, wilayah Kharkov. Kerugian AFU mencapai hingga 25 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor. 2 senjata artileri lapangan dan 1 depot amunisi dinetralkan. Sebagai hasil dari tindakan tegas grup pasukan Zapat Rusia, Dvorechnaya, wilayah Kharkov, dibebaskan. Serangan dilancarkan terhadap personel prajurit dan perangkat keras dari 1 brigade tank, 2 brigade mekanik, 1 brigade penyerang AFU dan 2 brigade pertahanan teritorial di dekat Topoli, Zapatnoye, Peschanoye, Lozovaya, Kopanki, Zelenigai, Krasnoye Pervoye, wilayah Kharkov, Makeivka, Republik Rakyat Lugansk, Yampol, Grigorovka, dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian AFU mencapai 330 tentara, 4 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, dan 6 kendaraan bermotor. 4 senjata artileri lapangan, termasuk 3 buatan barat, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 2 depot amunisi dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.